Roadshow lagi. Aduh, kemarin kan sama Jakarta kan lagi jadi pengusaha ayam ya kan. Sebelumnya IDX. Ayam masih gue punya masih. ayam gue sekarang. Widodo Makmur, Unggas, Jarum Pokpan, Java Confit. Wah, mantap. Nanti bisa sama Kopi Stasi nih ngomongin saham-sahaman. Kita admit ya? Ya, boleh. Yuk. Dia udakan mulu deh. Sorry. Kemarin ketemu Roni juga tuh, sempat ketemu Roni. Oh iya. Oke. Nggak apa-apa ya, kita sambil mulai aja, sambil nunggu yang lainnya masuk. Oke. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bertemu lagi di webinar Bright Cube yang ketiga. Hari ini kita punya pembicara narasumber yang luar biasa di sini ya. Jadi kita mau diskusi nih gitu ya tentang yang jadi pain points dari SME biasanya dalam hal budget allocation gitu ya. Jadi hari ini kita datangkan narasumber yang sudah 11 tahun gitu ya di bidangnya. Sebentar. Nah, ini ya. Pak Gilman Pradana Nugraha ya, Pak Gilman rumah di Bogor ya Pak ya, gitu ya, dan sudah menyelesaikan S1 dan S2-nya di IPB. Nah, jadi saat ini beliau selain juga berkarir ya di finansial ya, ini luar biasa prestasinya juga ada gitu ya, terus kemudian juga achievement-nya beliau, The Best General Manager Corporate Communication 2018, kemudian juga ini karirnya ya, jadi sudah 11 tahun lebih kira-kira, sekarang di PT BRI Dana Reksa Sekuritas sebagai Head of Marketing Strategy and Product Development, dan juga pengusaha juga ya Pak ya, jadi akan sangat relate gitu diskusinya tentang budget allocation hari ini. Gitu. Oke, mungkin kita nggak berlama-lama lagi di sini, nanti Pak Gilman akan kita kasih waktu kurang lebih 40 menit untuk sharing pengalaman Pak Gilman sama teman-teman di sini. Mungkin sebagai informasi saja Pak Gilman, ini adalah teman-teman di sini adalah program
Brightcube ya Pak yang dikerjasamakan IPB dengan LRT dan juga Teman Muda AM Inkubator untuk bisa memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk punya kesempatan bisnis. Jadi dalam 6 minggu itu dikasih ruko, listrik, air, ya AC gitu ya, semua free termasuk akomodasi di LRT City Sentul tersebut gitu ya. Jadi ada program-program webinar ini juga untuk menambah referensinya mereka dalam berbisnis gitu. Jadi ada seminggu 2 kali ya mereka dan juga melaporkan bagaimana progres bisnisnya tadi. Ini ada belajar yuk, salah satunya nih Ilham dan teman-teman di sini udah ada ya gitu. Nah, jadi Ilham dan teman-teman dari IPB MIPA ini adalah bisnisnya menemani belajar di masa pandemi ya, yang sekarang ini anak-anak banyak WFH, jadi mereka bisa datang ke rumah dipanggil gitu ya, untuk nemenin belajar. Ini Quans Express adalah Chinese food gitu ya, tempatnya juga ada, bisa dine in, bisa pesan di GoFood. Kemudian ini vendor kampus, ini clothing line gitu ya, bisa pesan-pesan baju ya, ini juga teman-teman IPB, ini dari BHI dan Unbin, Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor dan Universitas Bina Niaga. Ini Gimdo, ini adalah game cafe. Kemudian ini Kopi Stasi. Nah ini ya, ngopi sambil investasi gitu ya, cari hari ini siapa yang bagus gitu ya, saham mana. Nah mungkin bocorannya bisa datang ke Kopi Stasi. Nah Kodingku ini belajar coding ya untuk dari tingkat sekolah gitu ya, bisa webinar, bisa online, juga bisa bentuk seminar ya. Bahari ini adalah penyedia auto feeder dan auto cleaner gitu ya. Yomi Coffee ini adalah minuman ya, kopi dalgona. Scape House Burger ini burger gitu ya. Jadi dia konsepnya cloud kitchen seperti itu gitu. Ini teman-teman ini yang mungkin beberapa tanya gitu ya, gimana sih mengalokasikannya, harusnya modal kerja itu seperti apa gitu ya, membaginya, muterinnya gitu ya. Jadi jangan sampai kantong kanan kantong kirinya seliweran gitu ya, atau salah gitu ya. Silakan Pak Gilman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga ini para, kita bilangnya apa ya, Alien? Business Binaan, bukan enthusiast. binaan. Business enthusiast. Brightcube awardee. Yang memang lagi lagi digodok ya di Brightcube ya. Saya juga sebenarnya deket tuh dari rumah saya, mungkin nanti saya akan coba visit juga gitu ya. Iya. Jadi selamat malam semuanya. Nama saya Gilman Pradana, biasa dipanggil Gilman. Memang kalau ditanya pengalaman, mungkin teman-teman untuk berbisnis lebih hebat dibandingin saya, benar ya. Jadi kalau saya sendiri memang hampir 9 tahun berkarir sebelumnya, ya 9 tahun berkarir mulai dari di bank, terus masuk ke capital market, ke Bursa Efek Indonesia, dengan beberapa role di sana, sempat resign dari sana, creating beberapa usaha, ada yang works, ada yang tidak, gitu ya. Ada yang works, ada yang tidak, ada yang harus tutup juga. Jadi saya mungkin teman-teman bukan belajar sekarang dari keberhasilan, tapi teman-teman juga bisa belajar dari kegagalan saya juga, gitu ya. Mudah-mudahan bisa untuk membantu teman-teman. Tapi intinya sih sebenarnya kalau budget untuk perusahaan-perusahaan yang kecil, UKM, mikro gitu ya, sebenarnya kan nggak ribet-ribet amat, ya. Nggak sekompleks kita kalau dulu saya bicara di bursa adalah bicara perusahaan publik gitu ya. Tentunya tapi ada beberapa kriteria poin nanti kita akan bahas bersama. Saya akan presentasi secara normatif. Jadi nanti teman-teman yang mau bertanya silahkan gitu ya. Jadi saya tidak akan mendetail terkait dengan segala. Saya share screen ya, Mbak Linda. Iya boleh, silakan. Oke. Oke. Oke, sudah terlihat ya semuanya ya. Nah, kita akan bicara tentang budget plan. Tapi sebenarnya saya tidak akan spesifik benar-benar ke dalam budget plan perusahaan, karena menurut saya untuk perusahaan kecil sendiri atau kita bicara SMI dan juga mikro, what is budget plan itu apa sih sebenarnya? Kan budget plan itu sebenarnya ya budget planning, yang actually sebenarnya adalah financial planning, teman-teman. Ya. Financial planning sendiri mungkin kalau teman-teman tahu ada yang kita bicara personal, bicara company. Tapi sebenarnya secara konsep sama aja. Sama aja, mau main personal ataupun secara company. Karena kalau kita bicara
eh, financial planning tentunya applied-nya nggak jauh-jauh beda. Sebenarnya where you stand financially now and in future, ya. Kita bicara ngapain sih kita bikin usaha? Mas, saya mau bikin usaha pengen naikin network pastinya, naikin kekayaan. Ya, kalau bicara kita konsep kekayaan ya kita bicaranya aset versus debt. Jangan sampai debt-nya lebih gede dibandingin aset. Sebenarnya jadi kita nggak punya net worth dong. Kan disebutnya juga net worth gitu ya. Worth-nya sendiri diwakili oleh aset gitu ya. Tapi karena kita mau netting, otomatis ya kita bicaranya ada debt di situ yang bisa jadi faktor pengurang kita untuk net worth. Yang kedua adalah pasti terkait dengan cash flow. Ya, kenapa kita sih buat budget? Sebenarnya kalau kita buat budget itu kan sebenarnya dua. Kita mau estimate revenue, sama yang kedua kita mau estimate sebenarnya cost. Fungsinya untuk apa? Ya, kita fungsinya adalah kita bicara stand financialnya adalah kita bicara cash flow. Kita bicara profitability, gitu ya. Jadi bicara budget planning sendiri tidak jauh dari dua konsep ini sebenarnya. Kita pengen nambah net worth, kita pengen memperbaiki cash flow atau memperbagus cash flow, ya kan? Kita kan standar keberhasilan Anda sebagai yang punya usaha kan pasti ya kalau cash-nya juga ada gitu ya. Jangan sampai justru oh saya berhasil jadi pengusaha, saya pengusaha anggaplah ruko ataupun properti, tapi semua nggak ada yang bisa muter. Misal kayak pandemi kemarin mungkin ada banyak pengusaha yang kita bicara, oh ada properti, ada apa, ada apa rental mobil segala macam, iya, tapi mereka nggak bisa muter gitu ya. Jadi cash flow dan net worth ini adalah dua hal yang memang sangat krusial in business. Nggak hanya in business, tapi sebenarnya buat pribadi kita sendiri juga sangat penting, ya kan? Sebagai pribadi tentunya kita juga pengen kekayaan kita naik, ya, cara network naik. Boleh punya rumah, punya mobil, gitu kan? Punya valuasi atas rumah, valuasi atas mobil, tapi jangan lupa ada utang KPR-nya lebih gede nggak nih? Atau nggak misalnya ternyata network kita nggak segede itu loh, karena debt kita tuh ada bunganya dan lain sebagainya. Ya ini sebenarnya konsep sederhana kenapa kita harus membuat suatu budget. Karena kita yang mau target adalah net worth, yang kedua adalah kita bicara cash flow atau profitability. Oke, next, personal versus company. Kalau makanya tadi di awal saya lebih bicara tentang personal. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal usaha kecil dan menengah, itu kadang-kadang ya sebenarnya yang kita manage adalah personal finance kita, bukan hanya company tapi personal finance, karena seringkali kita nyampur ya. Jadi penting banget buat teman-teman juga tahu tentang personal budget planning ya. Gimana personal budget planning ini nggak jauh-jauh kita bicara tentang emergency fund, kita bicara tentang cash flow, kita bicara tentang how to protect yourself gitu ya, kita bicara insurance dan lain sebagainya, kita bicara debt management, kita bicara how to change our life gitu ya, to be a better financial plan person gitu ya. Jadi sebenarnya hal ini sebenarnya diterapkan juga di company. Kita bicara dana darurat kalau di personal misalnya. Kalau di personal kita bicara berapa lama sih, misal kayak kemarin ya kita bicara pandemi. Saya sempat share juga bulan Juni atau Juli, kita bicara personal financial planning, berapa sih emergency fund? Kalau dulu waktu kita normal-normal aja, emergency fund mungkin 3 sampai 6 kali udah cukup. 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan ya. Karena kita menganggapnya oh kalau kita seandainya pada kondisi normal kita di PHK, oke lah, estimate 3 bulan kita udah dapat kerjaan. Tapi waktu pandemi, apakah emergency fund jadi tetap reliable 3 sampai 6 bulan? Ternyata enggak. Dari Maret sampai sekarang aja ini udah 11 bulan. Ya kan? So we have to rationalize emergency fund kita. Kenapa saya bilang kita harus ngaca dulu personal sebelum kita bicara bisnis? Karena apa? Kondisi yang nggak stabil di personal itu akan mempengaruhi ke bisnis. Ya, apalagi kalau kita bicara sekarang ya you own the company atau nggak hanya beberapa orang yang own the company. Kalau satu orang dari co-founder itu lagi bermasalah bicara tentang financially gitu ya, secara personal itu akan juga berpengaruh nanti ke company. Ya. Untuk saat ini rasionalisasi dana darurat ya rata-rata 8-12 kali pengeluaran karena we never know the pandemic when it's gonna be over gitu ya, pandemi. Ya. And then
Oke, di company sendiri kalau kita bicara konsep emergency fund ada di mana sih? Ya sebenarnya kan ada di cadangan kas kita, ya ada di cadangan kas kita. Tiga pertanyaannya adalah kas yang kita miliki, kas dan setara kas yang kita miliki sebenarnya bisa membiayai operasional, overhead overhead operasional kita berapa bulan, ya. Contoh saya waktu kemarin ada di satu company gitu ya, waktu bulan Maret ada pandemi dan company ini sangat-sangat tergantung dari kondisi yang normal karena bicaranya tentang event management. Bicara tentang event management. Saat bulan Maret ada pandemi, ya, and then semua kontrak event gitu ya dengan BUMN, dengan perusahaan swasta dan lain sebagainya pending, batal, pending sampai dengan waktu yang tidak ditentukan dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu hal yang memang kita bilang ya is a force major gitu ya. Kita juga nggak bisa salahin mereka untuk ingkar dari suatu kontrak gitu karena memang kondisinya adalah pandemi. Sehingga yang dilakukan apa? Kalau kita sebagai company untuk merasionalisasi, ya udah kita estimate tuh. Salah satunya adalah saya mengestimate income, coba kita nolin dulu. Meskipun kita masih punya retainer income gitu ya. Karena apa? Bisa aja retainer income tuh income yang masuk tiap bulan ya. Jadi kita udah open kontrak dari tahun lalu ya untuk 12 bulan misalnya, baru jalan setengahnya gitu ya pas waktu pandemi terjadi. Ya kita expect-nya sih mereka tetap bayar, cuman kan ada chance nggak bayar, sehingga yang kita lakukan adalah ya udah kita nolin dulu income ya, terus kita lihat kas dan setara kas kita sebenarnya bisa tahan untuk berapa bulan operasional. Ya itu kan bicara berarti emergency fund within the company. Jadi konsep company ataupun konsep personal ya sama aja sebenarnya ya. Yang kedua ya bicara tentang cash flow pribadi ataupun cash flow di company ya tentunya. Ya wajarnya cash flow yang namanya kas masuk harus lebih besar dibanding kas keluar, dan kita harus bisa estimate 6 sampai 12 bulan ke depan. Karena kan bikin cash flow sebenarnya gampang, teman-teman. Ya kan? Kita bicara cash in, ya pendapatan kita, pendapatan dari sales misalnya. Pendapatan dari sales terus ditambah pendapatan lain, misalnya ada bunga, ada apa dan lain-lain sebagainya. Terus kita bicara cash out-nya apa sih? Ya cash out kan semua yang kita keluarkan setiap bulan ya, dan berbentuk cash, gaji karyawan kah, sewa kantor lah, overhead listrik, air dan lain sebagainya, ya kita harus estimate gitu ya. Nah, jika cash in kurang cash out, jadi kita tahu netnya berapa. Ya wajar ya cash in harus lebih besar dibanding cash out. Tapi kondisi pandemi kemarin, ya pastinya rata-rata ya, dan saya juga mengalami di mana cash masuk itu lebih besar dibanding cash keluar. Karena kan cash keluar kita masih ada overhead, bayar karyawan, sewa kantor yang udah masih kontrak dan nggak mau turun ya. Jadi pada saat awal pandemi kan rata-rata biaya sewa tuh nggak ada yang mau turun dari gedung ataupun dari landlordnya gitu ya. Jadi itu terjadi gitu ya, itu terjadi. Jadi mau nggak mau saat kondisi normal, saat Anda tidak ada pandemi ya kan, kita juga harus buat skenario yang macam-macam ya. Jadi bukan hanya pas pandemi aja kita bikin kasar kata namanya doom skenario kiamat gitu ya. Tapi kita juga pada saat normal ya kita juga harus bikin skenario itu. Kalau uang masuk lebih besar dibandingin uang keluar, itu gimana? Itu kan normal kan? Kalau pendapatannya terganggu, anggaplah turun 40%, ekstrim gitu ya. Gimana? Kalau tidak ada pendapatan, itu yang saya lakukan kemarin ya. Kalau kita estimate dulu nggak ada pendapatan deh, ya, dan kita hanya menggunakan cash dan setara cash yang kita punya gitu ya. Itu gimana? Dan keempat, tidak ada pendapatan dan overhead harus kita tetap bayar, kas dan setara kas nggak cukup, berarti kan kemudian harus berhutang. Ya tentunya kemarin dengan ada waktu di pandemi kan kita sebenarnya masih bisa, kalau ada punya line plafon di bank ya kita masih bisa disburse, udah gitu juga bisa pending terkait cicilan ataupun terkait bunga, ya itu harus dimanfaatkan, gitu ya, harus dimanfaatkan. Jadi sebagai pengusaha juga kalian harus jeli kalau misalnya memang ada opportunity insentif. Ya, kayak sekarang mungkin kan ini jatuhnya juga kalian jeli lihat opportunity untuk bekerja sama dengan BrightTalk. Gitu ya. Nah, next. Jadi ya cash flow mau in good times or bad times, skenario ini harus dibuat teman-teman ya. Dan kita bicara saving tips gitu ya. Saving tips sebenarnya ini saya bicara personal dulu, tapi kita akan lihat di company seperti apa, ya kan?
Tunda pengeluaran, keluar kota. Kalau di company apa sih biasanya? Ya kita juga harus nunda pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu. Misal, anggaplah ternyata kita budgetin buat transport direksi atau apa gitu. Yang awal-awalnya waktu normal kita bisa ngeluarin itu, ya udah kita stop dulu gitu ya. Terus uang tersebut ya kita pindahin buat nambah kekuatan cash dan setara cash untuk nambah dana darurat. Dan kita kalau di personal kita bicara daftar kebutuhan, bukan keinginan, sama. Di company juga pas waktu saat kita bicara tightening the budget, kita harusnya memang udah langsung yang butuh apa, bukan yang ingin. Gitu ya. Jadi otomatis pas waktu pandemi kemarin, pengalaman saya yang kita lakukan adalah kita nolin dulu semua pendapatan kita nolin dulu gitu ya untuk estimating kas setara kas buat berapa lama, dan juga kita langsung lihat lagi semua cost, mana yang nggak kita butuhkan. Oh ternyata office space kita kegedean, kita bisa nih WFH. Awalnya kan WFH orang masih coba-coba ya, berharapnya sebulan 2 bulan bisa balik lagi WFO, tapi ternyata kan nggak begitu gitu ya. Jadi memang waktu itu kita udah ambil tindakan, baru 2 bulan WFH kita udah langsung squeezing, kita bilang office space, squeezing office space. Tadinya bisa untuk 15 orang, tinggal cuman hanya untuk 2 orang representatif. Yang lainnya full WFH sampai kapanpun gitu ya. Jadi karena apa? Ternyata pas sudah 2 bulan berjalan, oh ternyata bisa nih WFH. Jadi sebenarnya nggak butuh banyak space. Nah itu yang dilakukan juga. Ya. Singkirkan dahulu yang bukan kebutuhan primer, manfaatkan promo yang tadi. Kalau personal kita bicara promo diskon, kalau beli barang dan lain sebagainya. Kalau secara company ya kita juga manfaatin insentif. Kemudian ada insentif buat UMKM, ada insentif pajak, ya, ada insentif pajak ya, kita tinggal agak searching dikit cara klaimnya gimana sih untuk pajak gitu ya. Terus ya kita bicara budget ya secukupnya aja untuk operasional dulu, yang penting critical point-nya dapat. Tentunya kalau kita bicara usaha kecil kan sebenarnya secara struktur biaya nggak ribet-ribet amat gitu ya. Kita bicara HPP, kita bicara gaji, kita bicara biaya sewa, kita bicara overhead yang standar. Jadi ya memang harus secukupnya dulu. Dan kalau di personal kita juga ada tips yang namanya meals planning. Jadi kalau teman-teman tahu, salah satu menghemat kalau di personal finance adalah salah satunya adalah meals planning. Kenapa? Karena perut kita nggak pernah bisa diatur kan. Appetite. Kalau di company ya jelas. Kita juga bicara appetite kita juga harus agak direm. Appetite itu apa? Kadang-kadang kita ngelihat, oh nih produk kita nih kayaknya kalau bagus deh kalau bisa ditambahin ornamen A, ornamen B. Tapi sebenarnya secara competitiveness itu nggak nambah competitiveness gitu ya. Itu cuma appetite doang. Nah itu juga harus kita plan gitu ya. Nah, balik lagi, bicara budget planning, mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat ya. Bicara budget planning, balik lagi ke 4 hal ini sebenarnya. Yang kita pengen tuju, satu adalah goal. Tentunya goal perusahaan, ya. Goal perusahaan ataupun goal individu lah, gitu ya. Goalnya mau apa sih? Oh ya, goalnya pengen perusahaan ini misal nanti punya profit sekian, gitu ya, punya target profit. Goalnya bisa ngerekrut orang lebih banyak dan lain sebagainya. Kita punya banyak goal. Tentunya goal itu nanti harus diderive, diturunkan. Ya tentunya untuk mencapai goal itu kita lihat faktor-faktor ekonomi apa yang harus kita biayakan kasarnya gitu ya. Oh kita harus beli bahan bakunya begini, oh kita harus manpower planningnya begini, itu kan budget ya. Beli bahan baku, rekrut SDM dan sebagainya. Jadi budget ya pasti kita lihatnya dari goal dulu juga gitu ya. Yang kedua ya terkait dengan kontrol. Tentunya dengan budget planning kita bisa mengkontrol pengeluaran-pengeluaran. Ya kalau kita nggak pernah ngejain budget planning, dan saya sarankan buat teman-teman yang memang on the company, Anda sekarang co-founder, please control your own finance. Ya gitu ya. Jadi your money, your responsibility. Karena apa? Sering sekali kita tuh kadang gegap gempita ya. Kita building satu startup, tiba-tiba oke diterima oleh publik gitu ya, tapi kita nggak kontrol the finance. Kadang-kadang itu yang jadi malapetaka ya. Spending HR-nya terlalu besar gitu ya, nyewa tempat yang nggak perlu ya. Oh harus prime location nih, SCBD, Mega Kuningan ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya mengalami hal itu
gitu ya. Waktu kita pertama, oh ternyata in the first 6 months kita bisa book income di atas 5 bio, itu tuh mulai gegap gempita tuh di co-founder. Jadi pengennya punya kantor di Mega Kuningan, ya. Pengen kita ngerekrut lagi orang biar yang ini kerjaan ini bisa sama orang ini. Padahal sebenarnya menurut saya sendiri, ternyata itu harusnya bisa dikerjain sama co-founder. You could do the dirty works loh, gitu ya. Ya, jadi bicara budget ya goal, kita bicara kontrol, kita bicara balance sheet ya, kita bicara neraca ya, karena kita mau ngontrol nih kanan kiri aktiva pasiva ya, kita bicaranya ngatur budget. Yang selanjutnya adalah kita bicara resiko ya. Kita bicara resiko ya, resiko bisnis dan resiko bisnis, resiko risk appetite dari perusahaan gitu ya. Nah, the cost of budgeting sendiri banyak gitu ya. Tapi yang coba saya lihat adalah kenapa kita harus bikin budget. Pertama adalah ya what do we do sebenarnya dan how. Karena muncul how ya, bagaimana sih yang kita lakukan apa sih? Misal tadi punya usaha kopi, what do you do? We selling the coffee gitu kan. How ya kita memproduksi kopi kita sendiri. Berarti harus cari bijinya, harus survei buat suppliernya siapa aja, alat untuk processing segala macam. Itu kan akan menyebabkan budgeting kan. Akan ada perencanaan budget untuk itu. Yang kedua adalah who are our customer. Itu juga kadang menentukan akhirnya untuk budget planning. Kenapa? Karena tipe-tipe customer membutuhkan budget yang berbeda ya. Karena approach-nya beda. Dan ini akhirnya jadi biaya, kayak misalnya satu biaya marketing gitu ya. Antara ngedeketin generation millennials and Z sama ngedeketin baby boomers ya beda. Ini yang ngaruhnya ke budget ya. Jadi misal ternyata customer yang saya tuju adalah baby boomer sama generasi X. So, budget apa yang saya mau keluarkan? Oke, kita harus entertain. Oke, di mana? Mungkin eksklusif karaoke kah? Golf kah? Ya kan? Terus atau enggak in lounge one of a 5-star hotel gitu ya, atau yang sebagainya gitu kan. Jadi itu juga akan menyebabkan causing the budget gitu ya, who are the customer. Tapi kalau misalnya kita mau deketin generation millennial sama Gen Z, ya kita bicaranya penetrasi di sosial media. Berarti udah mulai mungkin keluar KOL marketing, influencer marketing. Wah, influencer mikro, makro, nano yang harus saya pakai yang mana? Yang punya engagement tinggi yang mana gitu ya? Yang rasional dari segi budget yang mana? Oh iya, dia followersnya 500.000, tapi engagementnya cuma 0,5%. Masih mending yang nyari yang di bawah 100.000, tapi engagementnya bisa di atas 5% gitu ya. Itu akan menentukan budget kita juga gitu ya. Selanjutnya adalah who is the competition ya, who is the competition. Ya tentunya kalau kita lihat kompetitor, tadi kan ada bisnis kopi, ada misal tadi ada kopi investasi gitu ya. Kompetitornya siapa nih? Atau kan tadi burger, kompetitornya siapa? Oke. Saat kita lihat kompetitor, kita juga akan ngaruh tuh ke budget. Kenapa? Kita lihat kompetitor, kemasannya lebih bagus. Kayaknya kita harus spend lebih deh untuk kemasan biar bisa bersaing. Ya kan? Itu cost the budgeting. Ya. Selanjutnya, how do we reach the customer? Cara kita juga untuk me-reach customer juga akan ngaruh ke budget. Terus kita bicara lagi how much do we charge gitu ya. Berapa nih yang kita minta orang untuk bayar atau pricing kita. Ngaruh ke budget nggak? Ngaruh. Karena apa? Pricing yang kita tetapkan, mau pricing itu kategorinya pricing tinggi di industri ataupun medium ataupun low, ya tentunya kan itu akan ke derive atau diturunkan ke budget kan. Tentunya kalau kalian misal pricing-nya tinggi ya, otomatis kan biasanya budgetnya juga akan lebih tinggi karena kita nambah value di produk kita. Gitu ya. Jadi how much do we charge akan ngaruh juga ke budgeting. Who's on the team? Nah, pastinya ini HR ya. SDM. Dan SDM ini sebenarnya kalau untuk di SMI akhirnya menjadi krusial karena kita punya kita bilang level of engagement ya, hubungan dekat yang lebih erat dibandingkan kita bicara company besar gitu ya. Jadi who's on the team kadang-kadang itu emotional engagement-nya tuh kuat banget gitu. Jadi
saya paham teman-teman kalau misalnya di saat pandemi kita cash flow-nya udah berdarah-darah, kayaknya udah nggak bisa bayar orang, tapi dia adalah karyawan kita yang memang udah punya emotional engagement, moral obligation-nya tuh tinggi banget. Ya, moral obligation-nya tinggi banget. Ya, kasihan juga kalau di PHK dan lain sebagainya. Sehingga who's on the team ini memang harus di-planning dari awal. Jangan sampai kita over resources. Karena kalau udah over resources, mau nge-cut-nya juga kita banyak nggak enaknya. Ya, mau nge-cut-nya juga banyak nggak enaknya gitu ya. Jadi, dan itu kan memang ngaruh di budget, ngaruh di cost gitu ya. What are the overheads gitu ya. Karena overheads nggak bisa kita hindari tuh. Ya kayak misalnya biaya listrik, sewa, air, pajak dan lain sebagainya. Kalau pajak kan itu variabel ya. Jadi overhead yang sebenarnya itu pasti akan keluar dan itu masuk di budget. Nggak mungkin kita nggak ngeluarin gitu ya. Dan how much money are we making? Jadi kita bicara profitability kita juga akan ngaruh ke budget. Dan kita bicaranya juga prediction. Tahun depan tuh mau kayak gimana sih financial condition-nya? Mau punya net worth berapa sih? Mau punya kas dan setara kas berapa sih? Gitu. Itu kan ngaruh juga di budgeting. Gitu ya. Jadi hal-hal ini sebenarnya yang kita juga perlu perhatikan. Kenapa akhirnya kita butuh untuk meng-create suatu budget gitu ya. Jadi kalau teman-teman ini ya saya sambil tulis ya. Budget itu estimate-nya nge-estimate apa sih? Satu, nge-estimate-nya adalah revenue sebenarnya. Sama yang kedua, estimating the cost. Dua hal ini sebenarnya yang jadi krusial. Kalau ini bisa kalau kita rencanakan dengan baik dan kita break down, meskipun revenue tetap, ya secara profitability positif. Tapi kalau cost ternyata naik terus, sementara revenue tetap biasa-biasa aja, ya growth of profit-nya juga akan negatif. Jadi hal ini sebenarnya harus jadi perhatian kita ya sebagai pengusaha gitu ya. Pengusaha muda, pengusaha kecil sama aja. Sebagai personal sama aja ya. Oke. Nah, ada beberapa metode sebenarnya kalau kita bicara budgeting dan saya yakin teman-teman juga udah familiar. Yang pertama adalah incremental. Incremental itu apa sih? Kalau kita di company adalah misalnya saya sekarang di company di BD dan Alexa. Oke, we creating the budget of marketing gitu ya. Tahun lalu berapa? Oh, tahun lalu budgetnya 9M. Oke, tahun ini kita growth 10% jadi 9,9. Ya, karena incremental sebenarnya akhirnya karena kita sudah terbiasa behavior berulang. Ya, jadi kita tinggal growth aja ya. Budget itu nggak boleh turun karena apa? Karena setiap tahun kita nganggapnya ada inflasi. Ya, jadi kalau bicara incremental budget ya kita ngelihatnya dari performance dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, berapa sih budget tahun lalu kita keluarin buat marketing? Oh, 9M misal. Untuk nge-guide sekitar 120.000 investor. Gitu ya, 120.000 investor. Oke, berarti kita naikin target kita buat investor sekarang berapa? Oh ya sekian. Oke, kita naikin 10%. Pokoknya budget itu kita naikin di atas inflasi. Nah, itu incremental budget tuh. Yes, halo? Nah, yang kedua adalah bicara activity base. Activity base gimana? Biasanya ini top down analysis. Maksudnya top down gimana sih, teman-teman? Saya kasih catatan ya, biar kita jelek. Jadi kalau top down itu kita tahu dulu goals-nya, target. Mau target sales, mau target revenue gitu ya. Ya, kita bicara sales atau revenue lah. Oke. And then baru tuh kita lihat untuk mencapai sales ini kita butuh misal bahan baku berapa banyak. Kita butuh resource berapa banyak. Gitu ya. Jadi ini biasanya kita bicaranya ya ini dalam kondisi normal activity base juga itu tergantung dari goals. Artinya kalau goalsnya naik terus, otomatis kita top down-nya ke bawahnya ya secara relatively akan naik juga gitu ya. Jadi activity base itu berdasarkan goals. Jadi dia top down. Goals-nya dulu apa, baru kita lihat faktor-faktor yang menentukan budgetnya berapa. Ya, itu metode yang kedua. Yang ketiga adalah value proposition. Ya, jadi
Portfolio precision namanya juga value gitu ya. Kita lihatnya value. Jadi bukan hanya profitability sebenarnya ya. Kasar kata kalau bisa nambah buat customer, nambah value buat customer dan menaikkan value company secara keseluruhan, jadi value of business. Oh, berarti budget yang kita harus keluarkan berapa? Misal nih, untuk saya sendiri sekarang di perusahaan sekuritas, produknya apa sih? Oh, produknya brokerage, oh produknya investasi gitu ya. Oke, company lain sama, gitu. Company lain sama, gitu ya. Cuman kita mau bringing value proposition apa? Oh ternyata keamanan transaksi, oh kecepatan transaksi dan lain sebagainya. Ngaruh di budget nggak? Ngaruh di budget, karena kalau saya mau kecepatan transaksi, secara sistem saya harus enhance, gitu. Memperkecil profit, mungkin aja memperkecil profit, karena kalau kita bicara value proposition, kadang-kadang bicaranya investasi, ya. Kalau saya berarti investasi di IT, ya. Dan kalau kita bicara belanja di IT, budget di IT, ya keluarnya gede di depan, tapi setelah itu ya kita maintain, gitu ya. Ada ada lamsam yang gede di depan, gitu ya. Jadi untuk value proposition sendiri untuk budgeting methods ini ya kita bicara value of business, gitu ya. Value of the product, value of business. Yang selanjutnya adalah zero base. Nah, ini zero base memang beda dengan activity base. Dia bottom up. Tapi yang serunya kalau untuk untuk zero base ini artinya tiap kita ngebudgetin teman-teman. Nih misal nih ya, Anda nanti mulai bulan baru ya. Bulan baru. Kan harusnya waktu bulan Maret nih kita akan ngelihat budget bulan Februari gitu ya. Atau nggak ngelihat goals bulan Maret mau apa, itu activity base gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian di Maret, kita coba untuk kita nolin dulu semua budget. Kita hitung ulang. Kita ulang. Yang paling efisien sama paling efektif untuk menghasilkan goals yang sama itu gimana gitu ya. Misal, oh ternyata bahan baku ini bisa diganti sama bahan baku satunya lagi karena lebih murah. Oh supplier satu ternyata masih ada lagi nih supplier 2, supplier 3 jauh lebih murah lagi. Jadi kalau kita bicara zero base, kita menolkan dulu nih budget kita. Kita jangan pikirin budget bulan lalu, tapi kita benar-benar pas waktu bulan baru kita kayak bikin company baru lagi. Kita ngitung lagi dari awal gimana caranya bisa tight waist gitu ya, mengencangkan ikat pinggang. Nah biasanya zero base ini ya terjadi saat pandemi juga ya. Kemarin saya zero base jatuhnya kan. Income kita nolin dulu, hitung ulang, ya kan. Keluar venue, keluar buat kantor berapa, keluar buat electricity berapa, internet berapa, langganan A, langganan B berapa. Nggak perlu buang gitu ya. Jadi itu bicara zero base gitu, mengenalkan dulu, baru kita lihat lagi semua itemnya. Ya, do's and don'ts saya rasa lumayan panjang ya. Nanti kita tanya jawab aja 740 pas. Do's and don'ts sebenarnya kalau dari pengalaman saya untuk memanage satu company, dan sekarang masih sih ada beberapa company adalah ya pasti uang perusahaan harus terpisah dengan uang pribadi, jangan dicampur. Kalaupun ada uang pribadi yang masuk ke perusahaan, langsung dicatat. Either itu equity atau utang. Sebagai penyertaan modal tambahan, atau memang sebagai utang. Kalau ada utang, kapan dibalikinnya, gitu ya. Tentu kita akan melihat cash flow perusahaan. Kalau tambahan modal perlu di state juga, gitu ya. Itu akan berpengaruh terhadap porsi saham atau enggak, gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah karyawan adalah partner gitu ya. Kalau di usaha kecil, saya yakin emotional engagement-nya tuh tinggi. Jadi don't be such a jerk boss, karena saya memperhatikan ada beberapa teman saya yang punya startup baru gitu ya, usaha baru segala macam, baru laku dikit, akhirnya gayanya udah kayak bos. Gimana? Ya udah dia rekrut A, rekrut B, rekrut orang lagi karena apa? Untuk kerjaan yang receh-receh. Sehingga inefisien. Saat pandemi, dia nggak planning juga tentang emergency fund dan lain sebagainya. Jadi buat saya sendiri, pandangan saya adalah employee is a partner. Employee is a partner karena kita punya emotional engagement. Jadi jangan sporadis dalam merekrut ya. Yang pasti adalah a good boss will always do the dirty works. Ya. Kenapa saya bilang gitu? Oke, tadi usaha apa? Usaha kopi. Oke. A good boss will always do the dirty works. Kalau kamu usaha kopi, kamu akan survei sendiri tentang kopinya, kualitas kopi, biji kopi dan lain sebagainya, cara pembuatan dan lain sebagainya. Jadi
you know A to Z dari dirty works paling kecil sampai produknya jadi. Karena apa? Kamu nggak akan tergantung sebenarnya. Kamu nggak akan tergantung dengan suatu orang tertentu atau karyawan tertentu. Karyawan adalah tetap partner, tapi if you are a good boss, you will do the dirty works gitu ya. Dan yang selanjutnya a good partner ya, mungkin teman-teman juga punya co-founder lebih dari satu ya. Usually a good partner is not the best friend gitu ya. Maksudnya kita punya the best friend nih. Kalau kita jadiin partner in business, kadang-kadang itu nggak works. Kadang-kadang itu nggak works ya. Karena banyak konflik of interest-nya. Ya, jadi buat dari pengalaman saya sendiri ini boleh setuju bahwa enggak ya. A good partner is usually not the best friend. A friend iya, tapi not the best friend gitu ya. Dan yang terakhir dan yang paling penting dan saya pernah merasakan efeknya adalah legal and administratively clean is a savior. Itu adalah penyelamat kalian. Saat kalian punya usaha, dari awal itu harus benar-benar duduk bareng terkait dengan legal. Terkait dengan legal apa aja nih? Satu adalah bentuk company-nya, ya. Mau kalian mau PT, setoran modalnya berapa? 100 juta, 500 juta, 1 miliar, gitu ya. Kadang kenapa kita set, oh yaudah deh kita ke notaris bikin PT setoran modalnya 1M. Karena kadang-kadang kalau kita ikut pitching di company-company, baik itu BUMN, baik itu di, ya intinya kalau kita mau jadi partner lah dari perusahaan-perusahaan besar, kadang mereka ada persyaratan itu gitu ya. Jadi modal perusahaan minimal 1 bio gitu ya untuk jadi partner. Jadi kadang-kadang rata-rata kita bikin PT, ya udah modal awalnya 1M. Tapi sebenarnya masuk dalam perusahaan berapa? Ya sebenarnya kan di persyaratan legal sebenarnya 25% ya, 25%. Tapi kalaupun kita nggak 20%, yang penting kita ada di bawah tangan masing-masing co-founder sesuai dengan porsinya menyetorkan uang. Yang penting ada setoran uang masuk sehingga kita nggak ada konflik ke depan. Jangan sampai kita nggak ada setoran modal masuk sama sekali, ya even cuman 1 juta, 2 juta ataupun berapa gitu ya. Even jangan sampai kita nggak ada modal masuk sama sekali sehingga pas waktu ke depan kita ada dispute sama co-founder, mereka kayak tiba-tiba misal mereka bilang lu nggak pernah nyetor, sehingga sebenarnya dalam aturan PT hak pemegang saham lu nggak bisa diklaim gitu ya. Nah itu legal administratively clean kalian harus comply di depan ya, karena itu akan menjadikan penyelamat kalian dan sustainability dari bisnis ya. Mungkin itu yang saya bisa share ya. Nanti kalau teman-teman kita mau diskusi, mau tanya ya, tanya nggak terbatas tentang budget ataupun tentang company, mau tanya tentang investment juga boleh gitu ya. Silahkan. Mungkin itu aja dari saya yang terakhir terkait dengan do's and don'ts yang terkait dengan budgeting dan juga saya tetap dengan legal. Thank you Mbak Linda. Makasih banyak Pak Gilman. Wah, inspiring banget ya materinya ini. Bener-bener praktikal banget dan kepake. Yang terakhir itu tuh, quotes-nya tuh, a good boss will always do the dirty work. Itu saya jadi ingat ini, Pak Gilman. Istilah di Belanda tuh kan ada leiden is lichten gitu ya. Jadi kayak apa? Memimpin itu adalah menderita gitu. Jadi bukan berarti enak gitu ya. Harus mikir terus besok ngapain gitu kan. Kalau apa anak buahnya sakit kan nggak mungkin tutup ya restorannya ya, harus cari tahu harus cari tahu gimana cara yang bisa jalan. Piring juga segala macam ya, kita ngalamin hal itu gitu ya. Saya punya event manajemen, even saya beresin panggung pernah gitu ya. Jadi emang kita harus do the dirty work sehingga kita tahu perintilan-perintilan ini cost-nya berapa, jadi budget juga kita firm gitu loh. Betul. Ya, udah ada pertanyaan di kolom chat nih dari Antoni. Selamat malam Pak Gilman, saya Antoni dari Kuan. Saya mau tanya buat startup kayak saya ini dari for budgeting yang tadi dijelaskan, yang paling cocok yang mana ya? Gitu. Itu apa Pak Gilman gimana? Oke, kalau menurut saya sebenarnya kalau untuk startup karena kita kan masih meraba-raba cost ya. Masih meraba-raba cost kadang-kadang ya, karena kita masih mencari alternatif sebenarnya yang paling budgeting yang paling efisien yang mana. Kalau menurut saya yang tadi zero base sebenarnya itu bagus untuk kita tightening the budget tanpa melupakan target gitu ya. Jadi
namanya zero base, mau tiap bulan itu kita mikir lagi, kita kayak creating company baru, ngeliat lagi budget dari awal nih masih bisa di-push lagi atau enggak nih, atau nggak bisa ganti vendor atau enggak, atau ini jadi kita mikir terus tuh untuk gimana caranya nggak comes down to zero ya tentunya, cuman sehingga kita berpikir nol lagi ya. Menurut saya itu paling cocok sih gitu. Tapi kalau kita bicara ekspansif, ya kita bicaranya kalau kita bicara ekspansif ya kita bicara yang activity base gitu ya, activity base mana kita memang ngesetnya goal dulu, baru di drive ke budget ya. Menurut saya sih itu kemarin waktu itu saya nerapin yang zero ya, jadi tiap bulan ya kita akan pakai zero mind lagi ya, kesannya kayak nyari lagi semua vendor gimana yang caranya yang paling murah yang mana gitu ya, sehingga kita budgeting juga bisa tightening. Sehingga yang kemarin itu kita punya flexibility kas dan setara kas bisa sampai 1 tahun without income gitu ya. Jadi penting untuk resiliency atau ketahanan satu company ya. Baik lagi kas dan setara kas sih, karena cash is king in terms of crisis. Ya, Pandemi. Ya benar. Gimana Anthony? Jadi bisa zero, bisa activity ya, Pak Gilman gitu ya? Oke, Anthony oke? Nanti dieksplor aja ya, nanti metode terkait dengan zero base sama terkait dengan activity base gitu ya. Jadi sebenarnya itu metode top down ataupun bottom up gitu ya. Iya. Karena mereka juga masih sambil jualan nih Pak Gilman. Mereka buka jam 10 kalau yang F&B gitu ya. Selesai ada yang jam 8, ada yang jam 7 malam. Mungkin ada yang lagi sambil malam ya, untuk buka F&B ya. Mungkin ada yang sambil dengerin webinar sambil masak gitu ya di sana. Oke. Ada lagi yang mau tanya nggak ke Pak Gilman? Silahkan. Boleh atau mau tanya yang lain boleh. Ya, ini boleh langsung Maulida. Ya, sebelumnya makasih banyak nih Bu dan Mas Gama atas kesempatannya. Ada sedikit pertanyaan dari saya. Nah, kan tadi dibahas mengenai emergency fund ya. Nah, sedangkan kita selaku startup itu mungkin bisa dibilang masih awal banget, bahkan nggak ada dana untuk sebesar itu. Nah, kira-kira nih kalau untuk waktunya sendiri gitu Mas, kalian tuh misalkan startup harus punya dana emergency ini di tahun keberapa gitu Mas? Ya. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebenarnya ini harusnya di planning juga. Saya juga sama dulu. Startup mulai dari zero budget ya, dan kita punya klien gitu ya, baru ada income dan lain sebagainya, baru kita ngumpulin sedikit-sedikit kas gitu kan. Sebenarnya kalau dalam konsep company kan dana darurat ini adalah kas dan setara kas. Ya kan, gimana caranya kita mengenerate kas dan setara kas. Dari mana dapat kas dan setara kas? Tentunya dari sales, dari profit ya. Gimana caranya untuk maximizing profit? Ya tentunya bicara overhead cost-nya, bicara HPP, itu yang memang harus kita kontrol benar gitu ya, kontrol benar. Gimana caranya mau bisa naikin profit tapi HPP kalau bisa tetap ataupun turun. Di dalam usaha saya kemarin adalah ya kita bicaranya creative agency sama event management, di mana kalau bicara creative agency ya kita bicaranya kita jual kreativitas. Jadi buat teman-teman sendiri, saya juga baru menyadari konsep itu ya waktu itu. Saya pernah jual konsep, gitu. Saya juga pernah jual just the concept, nggak sampai di execution, just the idea. Sama kayak teman-teman punya ide startup, terus teman-teman bilang ke satu company, saya punya ide bla 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 bla, mau tiba-tiba company-nya ya udah gue beli gitu. Ya udah gue beli. Ya, itu terjadi. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Jadi dalam arti untuk dalam berusaha itu nggak selalu harus butuh modal. Even just untuk creativity ataupun networking, creativity dan networking itu akan membantu kita generate income. Gitu ya. Di kasus saya sebagai event management dan creative agency adalah saya jual kreatif salah satu bank internasional saat itu. Just the idea, the concept, kita bicara PowerPoint, and then they paid us 250 juta gitu ya. Bayangin ya, just for the concept. Karena ternyata akhirnya kita realize ternyata
institusi asing itu lebih menghargai ide, karena kan ini ya, apa kita bicara hak kita ya, hak kita, karena kita udah didiligence dulu, kita ada non disclosure agreement gitu ya, dan ternyata dia mau pakai ide kita, ya udah gini aja, ide lo gue beli aja biar ini, tapi lo nggak boleh pakai lagi ke tempat yang lain kan gitu ya. Jadi jadi jangan takut untuk generate income, bukan hanya dari kita bicara fisikal, tapi kita juga bicara kayak makanan deh. Satu contoh makanan, saya ingat mungkin kamu Haidar udah pernah share ya? Udah, betul. Udah ya? Udah di webinar pertama. Konsep yang menarik dari Haidar yang terkait dengan es teh. Yang terkait dengan es teh ya. Ini salah satu contoh aja. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah creativity. Kalau jualan es tehnya, mungkin marginnya kecil. Ya, karena dengan kemasan dan sebagainya. Tapi apa yang dia jual? Creativity kan? Creativity. Karena dia pakainya misal kemarin Cadbury gitu ya, untuk coklatnya segala macam, datang ke Cadbury licensing. Jadi tutup kemasannya ada Cadbury-nya, tutup kemasannya ada Nutrisarinya. Itu kan brand bayar, Len, gitu ya. Itu kan is a part of creativity yang nggak perlu biaya tambahan, tapi kita ngasilin value dan ngasilin duit, ya kan, ngasilin duit gitu ya. Jadi buat teman-teman sebenarnya ini yang harusnya dieksplor. Boleh misal tadi produknya burger, tapi apa yang mesti di-escalate nih dari burger ini? Gitu. Apakah kita bisa bikin licensing dari burgernya gitu ya, ataukah misal nanti kita bikin khusus veggie, terus kita tapping sama komunitas, terus kita licensing sama komunitas atau segala macam. Itu sebenarnya part of creativity yang kita bisa dapatkan kalau kita juga bisa melihat dunia luar. Makanya kadang-kadang menurut saya kita nggak boleh belajar cuma dari tempurung sekeliling kita gitu ya. Jadi make friends itu benar-benar deh, menurut saya teman dan nyali. Mungkin di level teman-teman sekarang ya, teman dan nyali akan menentukan perkembangan baik personal ataupun bisnis teman-teman. Sekarang teman-teman udah punya nyali nih, ya kan, creating the business, ya tinggal nambah networkingnya aja, sehingga kita bisa lihat dunia luar. Makanya sekarang ada Clubhouse, ya kan? You can learn anything. Akhirnya kita berasa kurang. Ya, the positive side of Clubhouse kan akhirnya kita merasa kan kita underdog ternyata ya. Iya, betul. Tapi kita belajar banyak gitu. Oh, ternyata ini bisa di licensing. Oh, ternyata ini bisa di tapping sama sama agensi luar. Oh, ini bisa dinaikin loh, di upgrade loh, upselling lagi loh gitu ya. Jadi ya hal-hal seperti itu yang kita harus mind blown buat diri kita sendiri. Gitu ya. Yeah. Oke, gitu Maulida. Modal. Oke, berikutnya kita udah punya pertanyaan lagi nih dari Fikri. Saya mau tanya, jika startup sudah mendapat profit di beberapa bulan pertama, better untuk saving for emergency fund atau untuk ekspansi dan nambah budget marketing? Gimana tuh, Pak Gilman? Apa tadi pertanyaannya, boleh diulang? Kalau udah dapat profit ya di beberapa bulan pertama, nah lebih baik kita saving untuk emergency fund aja, uang keuntungannya itu ya maksudnya, atau kita ekspansi aja, atau dengan menambah budget marketing tadi. Ya, tentunya ini sebenarnya analisa sederhana ya sebenarnya. Kita juga harus ngelakuin top down analysis. Top down itu artinya kita lihat industri, ya kan? Industri ini lagi berkembang atau enggak, gitu ya. Kadang gini, Lin, kitanya berkembang nih, making profit, tapi secara industri sebenarnya dia lagi mulai sunset, gitu ya. Nah, in terms of that, lebih baik kita sebenarnya saving dulu. Gitu. Tapi kalau kita udah ngelihat industri, misal nih, kita bicara industri gede, bicara ekonomi dulu, makroekonomi juga bisa, terus masuk ke industri, masuk ke usaha kita gitu ya. Sama aja menganalisa saham, menganalisa kita punya company hampir sama gitu ya. Jadi kalau kita lihat, oh ternyata consuming level kita lagi naik. Terus yang kedua, oh ternyata industri makanan udah kekerek nih. Kita lihat dari performance
company-company yang gede segala macam, dan kebenaran kita ada di bisnis makanan, so di industri lagi bounce back nih, lagi rebound nih gitu ya, dan ternyata kita making profit, saya akan ambil opsi untuk ekspansi karena memang secara industri, secara kondisi yang ada sekarang lagi naik. Tapi kalau ternyata kita making profit gitu ya, terus ternyata secara industri udah lagi stagnan atau lagi cenderung turun, dan kita lihat para kompetitor kita sebenarnya lagi suffer, ya kan? Bisa aja kita itu hanya hype sejenak. Karena gini, kadang customer itu kan suka sesuatu hal yang baru ya. Oh ini baru nih, hype nih gitu ya. Rame, tapi after rame itu di launching kan yang menentukan, apalagi kalau bisnis makanan kan. Waktu launching kita bisa pakai teman-teman kita yang influencer segala macam meramein launchnya. Tapi after that itu tergantung dari rasa. Kalau makanan, ya kan, tergantung dari quality rasa yang menentukan sustainability. Jadi mungkin di tahap awal kita bisa profit karena apa? Orang lagi hype terhadap produk kita. Tapi kita lihat juga industri ternyata kompetitor kita lagi turun. Jangan-jangan kita hype sejenak, setelah itu stagnan, setelah itu turun. Nah, lebih baik kita saving dulu nih, dan kita coba ngembangin untuk inovasi yang lain. Tetap di line bisnis yang sama. Tentunya tadi kayak aku bilang, burger, oke, sekarang burger persaingannya kan homemade patty kan, homemade patty ya. Jadi dagingnya memang masak sendiri, olahan sendiri ya kan. Terus tingkat kematangannya juga beda-beda ya, dan lain sebagainya. Mungkin ke depan mungkin ternyata nih homemade patty ini udah banyak nih sekarang bertebaran. Apa nih harus kita lakuin? Oke, veggie burger, tapi yang rasanya itu persis sama daging, artinya, gitu kan? Dan itu kita mau ngedisrupt pasar makanan sehat misal. Ya. Itu kita bisa arahin ke situ. Jadi kalau kita ngelihat pesaing-pesaing lagi pada turun, berarti kita juga harus udah mulai mikir untuk innovate, bikin produk yang baru untuk dicobain ke market. Mungkin itu ya. Ya. Nah, ini sambil nunggu pertanyaan lain nih Pak Gilman. Kalau misalnya apa ya? Oh, ada dari Adit ya. Tapi sebelum itu ya, realnya itu gimana sih Pak? Ini kan mereka nih dapat business investment ya, sama seperti kayak PKM kan ya, dananya 7 juta gitu ya per tim untuk 6 minggu gitu kan. Nah, persentasenya itu sebenarnya berapa sih gitu kan? Sebenarnya persentasenya berapa yang harus mereka tadi modal jaga-jaga ya kan? Terus kemudian juga yang dia puterin tuh berapa? Sebenarnya ada nggak sih rasio persentasenya tuh harus berapa gitu? Oke. Gimana? Ini sangat relatif tergantung bisnisnya masing-masing ya. Kalau di bisnis kreatif, karena dia sebetulnya zero capital ya, karena mengandalkan creativity ya, duit itu sebenarnya bisa jadi save dan juga untuk membiayai kalau project kreatifnya sudah disetujui sama klien. Di pengalaman saya ya. Sorry. Hilang suaranya ya? Dan kalau untuk sekarang teman-teman dapatnya 7 juta ya untuk diolah. Nah, sebenarnya tergantung kebutuhan masing-masing di bisnis. Kalau saya lihat misal kayak bisnis tadi ada burger, ada kopi, ada apa lagi tuh? Ada sate taichan, ada apa? Kopinya ada 2 ya. Satu ya, kopi yang investasi, ada game. Tentunya kita bicara krusialnya, the core of the bisnisnya apa gitu. Ya, critical point-nya yang bisa bikin bisnis mereka terganggu tuh apa. Jadi financing-nya di situ. Ya, jadi bisa kalau kita bicara sate taichan, terganggunya apa sih kira-kira? Bicaranya kemarin sekarang jam PPKM. Ya kan? Kedua adalah misal supply dari daging ayam gitu ya, suppliernya gitu ya, dari supplier dan lain sebagainya. Jadi ya kita bicara critical point dari masing-masing bisnis dulu nih, ya, karena beda-beda pastinya. Dan itu pasti budget allocation-nya pasti lebih gede ke situ, critical point. Okay. Bicara budget planning sendiri, kalau kita bicara, ini kan 7 juta kan sebenarnya tambahan. Investment gitu ya, as investment ya, tentunya spendingnya sendiri ya, kalau kita bicara mau cari profitability ya kita bicaranya bisa enhance sales
ya bicaranya yang bisa enhance sales. Kalau bicara rasio balik lagi beda-beda. Tapi kalau kita bicara personal finance, ya nggak jauh-jauh, resepnya biasanya 4-3-2-1 gitu ya, udah kayak main bola, gitu ya. Empat yang buat di spend, 3 maksimal kita ngutang gitu ya. 3 maksimal kita ngutang, 2 buat protect, 1 buat save gitu ya. Nah, 2 buat protect, 1 buat save. Nah, biasanya seperti itu kalau kita bicara personal finance. Nah, untuk ke bisnis ya pasti masing-masing beda. Buat saya sendiri dulu critical point-nya adalah HR. Karena we are in the creative business gitu ya. Jadi spending terbesar anggaplah kita bicara 40-45% itu untuk human capital karena kita butuhkan adalah kreativitasnya. Gitu. Karena kan aku nggak heavy capital. Di sisi aset paling cuma aset tetap ya kan. Aset tetap juga kayak misal gadget dan lain sebagainya. Di sisi aset lancar cuman kas, piutang, persediaan nggak ada persediaan karena kita nggak jual persediaan gitu kan, nggak jual produk gitu. Terus di sisi pasifanya cuma ada utang usaha jangka pendek, ya itu juga rata-rata less than 3 months. Di equity ya tentunya pasti ada modal di store dan juga return earning gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara sisi neraca UMKM kan sebenarnya sangat sederhana dan nggak kompleks gitu. Dan itu teman-teman tuh bisa mengarrange kanan kirinya untuk controlling gitu ya. Menurut saya sih itu. Iya betul. Nah ini ada lagi nih dari Aditya nih, bisnisnya game ya, Gindo Teknologi. Nah game cafe gitu, e-sports. Nah di sini Pak ini kan kami baru terjun ke bisnis, terjunnya juga langsung ya. Jadi dari bisnis idea terus didanain gitu kan. Nah yang ditanyakan di sifat kami yang masih bisa dibilang ambigu, baru kenal bisnis, kami udah mikirin nih gimana pembagian kepemilikan saham di bisnis ini gitu kan. Sebenarnya strategi budgetingnya seperti apa dan saham itu sendiri sebenarnya pembagian persentasenya harusnya sebagaimana gitu ya. Ini kayak di film startup itu loh. Berapa persen ya kan? Kan si 6 dosan dapatnya lebih gede ya. Gimana tuh? Gitu ya. Kita kan bicara siapa yang lebih punya peran ya. Iya, betul. Kritikal gitu ya. Jadi gini, sebenarnya gini, kalau in my opinion kalau untuk ini soalnya tricky nih ya kalau kita bicara berbagi kepemilikan. Karena seringkali nanti ujung-ujungnya akan menyebabkan konflik kalau kita nggak comply di awal. Benar. Even mau kita usaha kecil teman-teman, mendingan bicarain dari sekarang dengan co-founder yang lain. Saya yakin mungkin teman-teman nggak cuma sendiri ya. Mungkin ada yang berdua, ada bertiga, tapi kita harus udah mulai mikir. Oke, ini kita mau usaha. Ya, alternatif pertama pasti kita bagi rata. Oke. Bagi rata. Itu udah paling fair enough gitu ya. Tapi semua harus terima. Yang kedua adalah ternyata si A kontribusinya lebih besar. Ternyata dia ada kontribusi modal ya secara cash, ada juga dia sebenarnya di operasional involved. Oke, kita harus legowo juga ternyata si A memang sangat berperan, kalau nggak ada si A kita susah financing nih gitu ya. Nggak apa-apa kasih saham yang lebih besar gitu ya. Persentasenya sebenarnya gimana teman-teman, yang penting semuanya bisa menerima. Ya kan kalau kita nonton startup juga sama ya, kalau itu ya harus legowo temennya yang 2 lagi cuma dapat berapa? 8%, 10% gitu ya. Ya karena faktor krusialnya adalah si 6 dosan. Sama in terms of my business yang sebelumnya, karena ada satu orang yang memang kita bilang dia bisa financing kita, ya satu sisi dia bisa kasih network ke kita, gitu ya. Otomatis kita kasih saham lebih besar. Gitu ya. Dan itu harus di state di awal, dan itu jelas kalaupun kita nggak ada setoran modal, minimal ada pernyataan penyetoran modal. Jadi gini teman-teman secara legal ya, saat kita buat PT ya kan dengan notaris, kan sekarang nggak mahal ya buat PT ya. Kalian misal bayar 2,5 juta itu udah dapat PT dengan modal awal anggaplah 100 sampai 250 juta. Untuk modal awalnya, karena biasanya notaris itu ngitung provision based percentage dari sebenarnya modal awal yang di set gitu ya. Oke, yang harus di state adalah kan kita udah ngeset modal awal. Misal nih ada 5 orang, kita ngeset
PT modal awalnya 250 juta. Harusnya masing-masing orang kan transfer 50 juta dong, Lin ya. Tapi sebenarnya kita nggak ada yang punya duit segitu 50 juta, ya kan. Kita di situ untuk kita state sebagai modal dasar, biar kita tuh lagi fleksibel kalau mau kemana-mana, kita tuh punya modal dasar yang agak lumayan. Meskipun sebenarnya uangnya nggak ada tuh di situ ya. Nah, minimal kita bisa setor masing-masing. Anggaplah, masing-masing 1 juta deh. Kan persentase masih sama kan? 1 juta jadi 5 juta. Gitu kan. Tapi kita bikin surat pernyataan penyetoran. Minimal kalau Anda sudah menyetor, artinya hak Anda sebagai pemegang saham itu sudah aktif. Okay. Kalau Anda tidak menyetor, sepeser pun, mungkin sekarang baik-baik aja sama teman-teman Anda yang lain, gitu ya. Tapi nanti nggak lama in the future, kalau kita ternyata berkembang, kan biasanya tantangan kita bukan saat kita berintis ya, saat kita sudah berkembang. Betul. Sudah making money gitu ya, terus ternyata kita bicara klaim, lu nggak ada setoran, lu nggak punya hak jadi pemegang saham, karena di aturan PT ada, jika kita tidak menyetor 60 hari sejak akte ditandatangani, hak untuk pemegang saham itu tidak diakui. Anda tidak punya hak untuk dirus, Anda tidak punya hak untuk mendapatkan dividen dan lain sebagainya. That's the consequences. Jadi sebenarnya sedikit berapapun, yang penting kita store bareng-bareng, ngedisclose bareng-bareng, pernyataan bareng-bareng bahwa kita sudah menyetor sebagai pemegang saham, itu untuk membackup. Karena banyak sekali yang terjadi dispute tuh di sini, Lin. Di sini banyak sekali terjadi dispute, akhirnya mau nggak mau perusahaan bubar, perusahaan tutup, ya kan, ribut di akhir. Saya juga ngalamin masa-masa yang itu gitu ya, dan itu exhausting, capek. Ya kan, mau ke pengadilan, pembubaran perusahaan, saling klaim segala macam, karena di awal kita nggak comply terkait dengan legal, cincai-cincaian semuanya, semuanya ya, kasar kata, yaudah kita ngumpul bareng, oke, berempat ya kita bikin bisnis, oke, bikin PT, modalnya segini-gini aja, ya udah ya kita bagi-bagi saham, udah, ada yang nyetor semuanya, ternyata bisnis growing without money, zero capital. Nanti kita bisa menghasilkan uang dengan zero capital. Pas udah kasnya tergenerate, nah udah mulai tuh, ya kan? Si A mau cabut, gue mintanya segini, mintanya tidak berdasarkan saham yang dimiliki, mintanya lebih gede karena dia memvaluasi future value, ya kan? Yang gini-gini kan akhirnya ambiguous buat yang existing, atau yang existing nggak bisa, lu kalau mau cabut ya udah segini aja sesuai dengan ini, nggak bisa kan, kita masih punya project yang ke depan yang ada future income, itu harus divaluasi juga dan sebagainya macam. Nah, gini-gini, nah, sehingga ujung-ujungnya berakhir adalah kita nggak ada yang nyetor, berarti nggak ada yang berhak nih, gitu ya. Jadi konflik-konflik ini tuh sering terjadi ya. Sering terjadi. Balik lagi, asal teman-teman tahu syaratnya listing di bursa, IPO, go public. Itu sebenarnya bukan perusahaannya gede, profit, terus punya client base yang gede segala macam, enggak. Persyaratan untuk IPO go public kalau dilihat itu cuma 2, legal and administratively clean. Makanya kalau teman-teman lihat ada perusahaan tambangnya belum digali udah bisa IPO, padahal kan dia belum creating business, belum beroperasi. Ya kan, karena memang syaratnya untuk go public adalah kalau dilihat legal and administratively clean. Jadi kalian juga sebagai usaha kecil, ya kita kalau mau dari awal deh, gitu ya. Karena kita nggak tahu ini bakal jadi gede atau enggak, gitu ya. Jadi kan kita mohon maaf kalau misalnya ternyata jadi enggak, udah selesai gitu kan. Terus jadi gede itu juga jadi masalah. Ya. In my experience, in 6 months kita bisa generate misal 4,8 sampai 5,8 M income dengan margin 34 sampai 36%. Nah, itu udah mulai tuh. Udah mulai rame. Udah mulai rame gitu kan, ya. Yang satu, gue mau ada kebutuhan, gue mau exit, tapi gue mau exit sekian, yang tadi saya bilang ya. Jadi yang kayak gini-gini nih harus dihindari.
Kita kan co-founder mulainya bareng-bareng secara baik-baik ya. Otomatis Betul. juga kalau mau dari awal ya udah legal aja. Kan ada Mm-mm. notaris, ada segala macam. Dan juga akhirnya kita sendiri berkomitmen kita mau gedein perusahaan loh. Iya, Ya. betul. Kalau sekarang kita occasionally aja, yang penting cicai-cicayan, akhirnya kita juga mungkin kita nggak terlalu niat nih untuk jalanin the company. Tapi kalau dari awal kita udah nge-set liganya bagus, berarti kita udah niat buat entity. Iya, betul. Ini ada pertanyaan lanjutannya nih Pak Gilman. Kalau tiba-tiba misalnya ada investor baru, tadi udah misalnya berlima ya misalnya. Ada investor baru masuk, nah pembagiannya jadi seperti apa tuh gitu? Kan biasanya terdelusi gitu ya Pak. Gimana ngitungnya? Pastinya kayak gitu ya. Jadi otomatis gini, itu kan ada investor masuk, berarti kan dia masuk di sisi equity, ya kan? Di sisi equity, otomatis dia menambah modal kita. Oke, untuk menambah modal kita, kita juga harus evaluate gitu ya, harus evaluate jadi berapa sih? Dan itu memang kita pasti akan terdelusi. Tapi yang penting untuk usaha kecil dan menengah adalah pertahankan kepemilikan kalian lebih dari 50+1. Ya. Karena gini, kalau kalian ketemu venture capitalist itu rata-rata pengennya jadi pengendali lead. Ya, we have to be honest on that gitu ya. Kalau dia ngeliat bisnis bagus ya, terus butuh duit ya, orang itu datang ke venture capitalist maunya jadi pengendali gitu ya. Karena apa? M dari dia adalah untuk naikin value dan dia bisa merge banyak bisnis jadi satu, biar value-nya gede. Ya, biar valuasinya gede gitu ya, baru nanti dia exitnya IPO gitu. Jadi penting buat teman-teman nih sekarang ya, memvaluasi diri kalian sendiri. Kan valuasi gampang sebenarnya ya. Aku coba ini ya, tapi nanti teman-teman bisa praktekin sendiri ya. Oke. Kita di sini bicara Aktiva ya kan, Pak Siva. Ini ada kas, Setara Kas. Ini tulisan saya mohon maaf kalau jelek ya. Ada piutang, ada persediaan gitu ya. Oke, ada ini berarti kan ada Aktiva lancar, terus ada utang lancar, ya. Berarti utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Oke, terus di sini ada equity, ya. Equity di sini ada modal di setor. Terus di sini ada return earning. Kan kalau kita bicara saham kan bicara ini kan, saham-nya ini kan, ya kan, nanti bicara persentase mau si A berapa, 10% kah, B 20%, ya lainnya lah sampai dengan 100%, ya kan di sini. Nah saat ada investor, kan sebenarnya dia menambah modal di setor, ya. Ya, sebenarnya nggak hanya bukan modal di store aja, bisa aja di sini ada tambahan modal gitu ya. Tambahan modal, ya otomatis kan dia akan menambah equity secara keseluruhan kan. Kita harus hitung ulang, ya kan. Otomatis pembagiannya sendiri, di porsi ini tuh berapa persen sih dari nilai yang sebelumnya tambahannya. Nah, itu rasionalnya kita bicara valuasi dari tambahan investasi yang masuk ke equity kita, gitu ya. Tapi terkadang tambahannya A misalnya tambahannya A ini 10%. Mungkin anggap aja yang satu apa tadi kan Pak 40 sama 30 gitu ya? Ya bisa 40 sama 30 lah. Nah mungkin ini tambahan A ini kalau kita lihat dari valuasi yang sebelumnya, equity sebelumnya itu adalah 10%. Tapi si investor mintanya kayak si venture capital ya, dia masukin tambahan harusnya valuasi 10%, dia mintanya 30%. Nah, saat kayak begini terjadi, Lin, ya, yang kita harus lihat, bukan berarti kita langsung tolak juga, ya silakan ya kalau mau tolak, kalau kita bicara cuma finance doang. Pertanyaannya dia ngasih value atau enggak? Value itu adalah network ke market yang lebih luas. Ya kan kita bicaranya sales, buy installs nggak sih, gitu ya. Terus bicara brand, gitu ya, nambahin value, ini nggak naik nggak brand kita gitu ya, ternyata dia punya koneksi influencer, ya kan, ini kan value-value yang intangible, dan kita bisa nilai, oke, ternyata value ini sekian, yang akhirnya 30% kita kasih ke dia tuh worth it, gitu ya.
Ya kalau gue kasih contoh teman kita satu itu si Haida udah sama. Kalau kita bicara, oh kok di tempatnya ST ada si siapa namanya? Gue lupa artis. Jody, Bisya Jody. Terus kok ya, kalau di forestry ada si siapa ya? Deva. Deva Mahendra gitu kan. Mm-mm. Ya kan? Itu kan Iya, pakai punya saham. value tertentu. Mungkin Mm-mm. tambahannya cuma 10%, tapi karena value tertentu dia punya portion lebih gede. Mm-mm. Ya. Bisa nangkep ya Betul. teman-teman ya? Ya. Ya. It's Bisa very ya. simple sebenarnya kalau mumpung company kita masih simple, jadi kita bisa memvaluasi sendiri. Karena nanti kalau udah ternyata company gede, cowoknya udah banyak ya. Nama akunnya udah banyak gitu ya. Ya lebih ini aja lebih konteks untuk kita memvaluasi. Iya. Tapi Metode kuncinya valuasi tadi kan kita jangan sampai berapa persen tadi Pak Gilman? 50+1 intinya. 50+1. Bisnis itu kan kita yang telurkan kan, kita yang bikin gitu. Jadi otomatis kita tetap harus jadi pengendali 50+1. Ya. Nanti kalau kalian mau exit gitu kan, ya itu kita bicara in the future. Kalau kita mau exit ya exit tuh banyak, mau ke venture capital, mau ke IPO, karena sekarang startup bisa IPO langsung teman-teman. Startup bisa Iya. IPO Katanya langsung. Tokopedia juga katanya mau ini juga IPO juga ya. Tokopedia valuasinya bisa gede banget tuh ya. Iya kan? Iya. Pertanyaan cuma Siap-siap satu beli sih ya kalau ini company. kopi stasi. Nah, dan ini kan valuasi ini pasti jauh lebih tinggi dibandingkan real assetnya, net tangible assetnya nih, teman-teman ya. Jadi ini juga yang sebenarnya harus jadi concern. Kadang-kadang kita ngelihat banyak startup digoreng, ya kan, digoreng. Anggap lagi nih tadi burger nih, ya. Mungkin secara operasional bisnis burger marginnya A, ya. Terus valuasinya B. Terus kita bilang valuasinya nggak B, tapi 5 kali B. Karena brandnya udah established gitu ya, karena brandnya punya value sendiri gitu ya. Itu dimasukin tuh di posisi neraca di aset ya kan, brand value-nya gitu ya, as an intangible asset gitu ya. Nah itu juga bisa terjadi ya. Tokopedia pasti nggak akan hanya masukin bicara putaran duitnya, bicara brand, bicara network, bicara segala macam, itu valuasinya, goodwill ya, goodwill gitu ya. Jadi itu yang kita perhatikan pas saat kita udah mulai growing, karena harga kita bukan harga dari profit dari usaha yang kita hasilkan, tapi juga bicara brand. Betul. Gitu. Oke, nggak kerasa nih Pak Gilman udah hampir 1,5 jam dan luar biasa ya materinya. Pak Gilman, kita ngomongin dari mulai gimana mengalokasikan dana darurat sampai dengan tadi ya, menghitung business valuation ya, termasuk berapa nih kita harus bagi-bagi sama tim ya. Jadi penting banget untuk bisa kompak sama timnya dari awal ya, antara founders gitu ya di dalam. Mungkin terakhir Pak Gilman kasih semangat kali ya dari Pak Gilman buat teman-teman. Message gimana Pak? Well, in terms of good and bad, kita pasti selalu kita bisa making money. Saya bisa bilang gitu karena ya kita juga melewati ya kemarin pandemi, alhamdulillah bisa lewat gitu ya. In terms of good and bad pasti selalu ada opportunity. Jadi yang penting adalah kita mau explore opportunity-nya di mana gitu ya. Bisnis kita apa, kira-kira bisa di-tapping kemana lagi. Nah, bisa di-tapping kemana lagi gitu. Jadi jangan patah arah, kasar kata tadi bisnis game. Berarti kan kita bicaranya cost-nya di physical dan lain-lain. Bisa nggak kita escalate? Bisa tambah kompetisi. Kita kalau tambah kompetisi, kita dapat income dari peserta. Terus kita tapping lagi sama mana. Ataupun misal nurture satu orang buat jadi gamers handal yang kita bisa ikutin kompetisi. Sekarang ada gitu ya. Dan itu dapat duit gitu ya. Jadi yang kayak gini-gini in terms of good and bad pasti kita bisa bisa making money asal kita jeli lihatnya. Sama kayak kita sekarang aku jadi investor milih-milih saham gitu di bursa. Ya. In terms of good and bad pasti ada saham yang naik. Ya kan? Hari ini saham bank semua jatuh karena di Amerika yield obligasi naik, cenderung anggaplah mau kontraksi ekonomi gitu ya. Jadi bank kena. Tapi hari ini I'm making money from Unilever and Indofood gitu loh. Jadi
in terms of good and bad pasti selalu ada chance gimana kita ngelihatnya. Karena kan ngeliat oh yaudah consumer mah di Indonesia nggak banyak terpengaruh, banking relatifnya terpengaruh dari luar dan sebagainya. Jadi yang kayak gini-gini opportunity ini kita harus jeli, makanya kita pertemanan sehatnya harus banyak. Ya kan? Iya, betul. Kita banyak dapat informasi, dapat insight, mana yang bisa dikolaborasi. Setiap saya ketemu sama orang baru pasti saya tanya, gue bisa kolaborasi apa sama lu? Saya nggak selalu cuma masalah kita ngobrol-ngobrol cita-cita, enggak. Gue bisa collab apa sama lu? Sini, gue bantuin. Jadi kadang kita harus ngasih dulu, bantuin dia dulu, baru kita dapat bantuan teman-teman. Itu kan prinsip simpel hidup ya. Kalau mau dibantu, bantuin dulu. Makanya saya selalu tanya, apa yang bisa gue collabin? Apa yang gue bisa bantu buat bisnis lo? Karena saya juga berharap kalau kita bisa bantu bisnisnya dia, ya dia juga bisa bantu bisnis kita. Itu kali, Lin ya. Iya. Makasih banyak Pak Gilman. Alhamdulillah ya dapat semua ya key takeaways-nya apa saja dari materi kita hari ini. Makasih banyak loh Pak Gilman. Ini ada sedikit souvenir dari Wakil Rektor kita. Boleh di-share, Mas Guntur? Oh, ini souvenirnya dulu. Ini Pak Gilman, mirip lah ya, mirip banget lah. Ini makasih banyak Pak Gilman. Satu lagi. Sama-sama. Sukses buat semuanya, nanti saya visit deh. Oke. Satu lagi. Mana sertifikatnya? Belum kelihatan ya, Bu? Belum. Coba di stop dulu biasanya, baru dibuka lagi. Nah, itu dia. Nah, ini ya dari Pak Derajat dan Pak Arman untuk director dari Bright Cube ini. Oke, Pak Gilman, sekali lagi makasih banyak udah hadir di webinar kita yang ketiga. Mudah-mudahan lancar ya sampai 6 minggu ke depan, teman-teman. Iya, Pak Gilman juga sukses selalu untuk karirnya dan segala usahanya. Terakhir kita foto bareng ya dengan teman-teman yang tersisa sekarang. Boleh di open dulu. Ini tidur juga di sana tuh. Maulida masih di sana ya? Tuh, di LRT semua. Iya, Gimdo juga ya? Seru ya. Jadi nggak ada overhead ini kantor ya. Aman ya. Oke, silakan Guntur kita hitung untuk foto bareng ya. Baik, Bu. Jadi teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu. Iya, silakan. Boleh on cam dulu. Silahkan. Ya, dihitung. Baik. Oke. Senyum teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup, Bu. Oke, ya. Makasih banyak Pak Gilman udah hadir. Semua teman-teman makasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di webinar Bright Cube selanjutnya. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gilman, Bu Linda. Ya, sama-sama. Live ya, Mas. Yuk.